Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar IGA. Iya, IGA Kareba kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ria IGA. Dan sejumlah informasi sudah disiapkan oleh tim redaksi IGA Radio untuk menemani suasana pagi Anda selama 30 menit ke depan. Nah, langsung saja informasi yang pertama. Informasi yang pertama datang dari Humas Baru. Ya, di mana Bupati Baru Suwardi Saleh membuka turnamen mini soccer Lajulo Cup 2 tahun 2024 yang berlangsung di lapangan Bumi Perkemahan Lajulo Indah Kamara, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru pada hari Ahad. Mengawali sambutannya, Suwardi Saleh menyampaikan apresiasi kepada penanggung jawab kegiatan yang luar biasa ini melaksanakan kegiatan. Nah, ternyata anak muda Kamara ternyata memiliki jadwal kegiatan yang padat setiap bulan dan sebagian besar telah disaksikan, terutama festival Apang yang sudah melegenda. Merespon harapan pemuda Kamara terkait lokasi, Suwardi Saleh mengatakan sangat mendukung dimanapun ia ketahui kegiatan yang bisa dilakukan di lokasi ini sudah ditetapkan sebagai bumi perkemahan. Nah, pada kesempatan ini Suwardi Saleh bercerita tentang perencanaan pembangunan stadion sepak bola Ramang di Lajulo, di mana di saat itu pemerintah sudah mempersiapkan mulai dari lokasi, desain, fasilitas, dan anggaran, namun tidak terwujud karena saat itu momentumnya mendekati pilkada. Nah, sehingga dirinya menaruh harapan kepada bupati terpilih berikutnya bisa memprogramkan pembangunan stadion di sini. Kepada peserta turnamen, Suwardi Saleh mengucapkan selamat bertanding, jaga sportivitas, mudah-mudahan yang belum sempat juara insya Allah di Lajulo Cup 3. Nah, jadi untuk diketahui kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 23 Juni sampai 15 Juli 2024 dan diikuti oleh 24 klub. Nah, hadir PLT Ketua TP PKK Kabupaten Baru, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKPSDM atau Kepala Dinas Dukcapil, Inspektorat Kabupaten, Kepala Disparpora, Kasatpol PP, Camat Baru, Kapolsek Baru, Kepala SMK Pelayaran Lintas Nusantara, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta peserta turnamen Lajulo Cup 2. Nah, kita lanjut di berita yang kedua, masih dikutip dari Humas Baru, ya, di mana disambut dari Pak Dupa, Dr. Ulfa, Desa Binuang tunjuk totalitas mengikuti lomba desa. Seusai melakukan penilaian di Kelurahan Takalasi, PLT Ketua TP PKK Kabupaten Baru, Haja Ulfa Nurul Huda Suwardi, dan tim penilai lomba desa dan kelurahan kunjungi Desa Binuang, Kecamatan Balusu pada hari Senin. Dalam sambutannya, Dr. Ulfa memberikan apresiasi kepada PLT Kepala Desa dan jajarannya atas penyambutannya dan persiapannya yang sangat luar biasa dalam mengikuti lomba desa ini. Nah, menurutnya dari segala aspek, tari Pak Dupa, baju bodo, jas tutup menunjukkan kerja ikhlas dari PLT Kepala Desa Binuang dan memperlihatkan kecintaannya kepada Desa Binuang sehingga dia memberikan segala daya upayanya di sisa masa jabatannya. Terkait penilaian lomba, Dr. Ulfa mengatakan akan menilai sejauh mana administrasi, tata kelola, dan capaian Desa Binuang 2 terakhir dengan melakukan verifikasi lapangan sehingga hasilnya sebagus dan serapi penyambutan. Nah, sebelumnya Camat Balusu, Andi Maya Novitasari, dalam sambutannya melaporkan bahwa Desa Binuang merupakan desa yang masih memelihara semangat gotong royong dan adat budaya di wilayahnya. Nah, untuk diketahui Kelurahan Takalasi dan Desa Binuang memiliki Kecamatan Balusu dalam lomba desa
dan kelurahan tingkat Kabupaten Baru tahun 2024, di mana tahun lalu Kelurahan Takalasi telah mewakili Kabupaten Baru untuk lomba kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, Saudagar, itu dua berita yang bisa saya bagikan dulu di sesi pertama ini. Selanjutnya kita akan bertemu di sesi kedua dengan beberapa berita lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di IGA Radio. Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Ya, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara, memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi bermanfaat, antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda. Iya, oke, Saudagar Iga, kita kembali lagi di sesi kedua. Langsung saja kita share ya berita yang pertama di sesi kedua ini. Ya, masih berita yang dikutip dari Humas Baru, di mana Bupati Baru menyerahkan rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 kepada DPRD Baru dalam rapat paripurna DPRD di gedung DPRD Baru. Bupati Baru menjelaskan penyerahan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan DPRD merupakan agenda rutin tahunan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengacu pada pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dijelaskan lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Baru telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023 kepada BPK Perwakilan Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Mei dan telah melakukan audit laporan keuangan melalui pelak pemeriksaan terinci. Di hadapan sidang paripurna, Bupati Baru memaparkan rinci di antaranya laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Kita lanjut di berita yang kedua, di mana Dr. Ulfa bersama tim penilai kunjungi Kecamatan Taneteri-Lau. Setelah Kecamatan Balusu, Ketua TPPKK Kabupaten Baru bersama tim penilai lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Baru tahun 2024 mengunjungi Kecamatan Taneteri-Lau. Untuk tahun ini, pemerintah Kecamatan Taneteri-Lau ini diwakili oleh Kelurahan Tanete dan Desa Lipukasi untuk mengikuti lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Baru. Usai melaksanakan penilaian di Kelurahan Tanete, Dr. Ulfa dan tim penilai melanjutkan kegiatan penilaian di Desa Lipukasi yang disambut dengan lantunan sholawat badar oleh kelompok pengajian dan sholawat Nurul Huda Desa Lipukasi. Dikatakan tim turun untuk melihat dan mengevaluasi kinerja, tata kelola dan capaian terhadap 3 sektor bidang pemerintah, bidang kemasyarakatan dan bidang kewilayahan selama 2 tahun terakhir apakah sudah berjalan dengan baik. Dalam penilaian ini, kata Dr. Ulfa, tim akan melakukan verifikasi administrasi dengan kondisi real lapangan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi di desa dan kelurahan.
Ya, pada kesempatan itu juga Akmaluddin juga memperkenalkan inovasi Jabar Panbu Milta atau kerja bareng pendampingan ibu hamil Taneteri Lau, yakni inovasi yang berorientasi pada pencegahan stunting. Oke, ada berita di sesi kedua ini Saudagar, kita break sementara ya, tetap di IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Kesehatan buat seluruh anggota keluarga merupakan harga pasti yang tidak dapat ditawar dan dicoba-coba. Bio 7 mengandung herbal dan rempah Indonesia untuk membantu memelihara kesehatan. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Produksi PT Unimax Power. Baca aturan pakai. Oke, Saudagar, kita kembali lagi dalam acara IGA Kareba di sesi ketiga. Langsung saja kita bacakan atau share di sini berita yang dikutip dari Humas Barro. Ya, Bupati Barro kunjungi korban kebakaran di Matoanging, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Sopeng Riaja pada hari Selasa 25 bulan Juli. Bulan 6 ya. Kehadiran Bupati yang dikenal peduli ini disambut langsung oleh korban. Ia memberikan semangat untuk tetap tabah menghadapi musibah ini. Bupati pada kesempatan tersebut memberikan bantuan sekaligus melihat lokasi satu rumah yang hangus terbakar malam tadi sekitar pukul 10 di mana diperkirakan warga tersebut menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Rumah tersebut adalah milik Sakran dan Sarkia beserta 5 orang anaknya. Rumah beserta isinya ini termasuk cahaya-cahaya dan alat elektronik ikut ludes terbakar. Sementara itu Camat Sopeng Riaja, Hidayatuddin dan Lurah Kiru-Kiru Nursyam Hidayat hadir mendampingi Bupati Barro sekaligus mewakili pihak keluarga korban kebakaran berterima kasih atas bantuan Bapak Bupati Barro. Nah, turut hadir pihak Dinas Sosial, Lurah Mangkoso dan PPL Distan dan warga setempat. Kita lanjut di berita yang kedua, Saudagar. Panitia Pendaftar Pemilih atau Pantarli Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih atas nama Bapak Suwardi Saleh bersama keluarga di rumah jabatan Bupati Barru. Saat melakukan coklit data pemilih, petugas Pantarli turut didampingi Ketua dan Komisioner KPU, PPK dan PPS. Usai melakukan coklit dan dilanjutkan pemasangan stiker yang ditempel di rumah jabatan Bupati sebagai penanda telah dilakukan coklit oleh petugas. Bupati Barru menerima petugas Pantarli menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Barru yang sudah mempunyai hak pilih untuk bersama-sama mendukung tahapan coklit yang dilaksanakan oleh petugas Pantarli KPU Kabupaten Barru. Terpisah, Komisioner KPU Barru, Haji Abdul Manang mengatakan kehadirannya bersama Ketua KPU, PPK dan PPS sekaligus monitoring dan membantu membina sebagai bagian dari kegiatan Pantarli. Oke, kita break sementara Saudagar. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Ternyata emang bener ya Mbah, setelah ngonsumsi Bio 7, aku jadi gak mudah sakit-sakitan. Daya tahan tubuh juga bertambah, dan aku jadi merasa masih muda gitu loh. Iya, sekarang kamu kelihatan segar dan muda setelah minum Bio 7.
Terlihat di raut wajahmu itu seperti masih berumur 25 tahunan. Ah, Simbah bisa aja nih. Iya bener kok. Kalau dari segi fisik kamu tuh terlihat masih berumur 22 tahunan. Kalau dari belakang gimana ini, Mbah? Kalau dari belakang ya masih 17 tahunan gitu lah. Kalau keseluruhannya gimana nih, Mbah? Kalau keseluruhannya ya tinggal jumlahkan saja. Bisa aja nih Simbah. Iya, Mbah. Terus, Mbah. Iya, terus, Mbah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-emas dan mbak-mbak, juga buat anak-anak dan juga para lansia. Ayo konsumsilah Bio 7. Bio 7 jamu tetes berkhasiat. Asik. Mengusir penyakit ringan atau berat. Tanpa ada efek samping, aman buat jangka panjang. Cepatlah konsumsi Bio 7 segera. Bio 7 double formula, double khasiatnya. Inilah Bio 7. Gimana dok, kondisi kesehatan saya setelah mengkonsumsi Bio 7? Baik, Pak. Saya cek dulu. Pakai alat ya, Pak. Bentar. Wah, hasilnya memang mantap, Pak, setelah Anda mengkonsumsi Bio 7. Berdasar alat ini masih 5, Pak. 50 tahun lagi masih layak hidup sehat. Alhamdulillah. Kalau saya dok? Baik, Pak. Saya cek juga. Bapak ini juga minum Bio 7? Tidak dok. Oh, gitu. Oke, saya cek pakai alat juga. Anda juga masih 5, Pak. Alhamdulillah. 5 apa dok? 5, 4, Aduh, 3, dok. 2, Dok. 1. Sudah saatnya Anda minum Bio 7. Jangan tunda lagi karena bisa fatal akibatnya. Bio 7 mengandung rempah terbaik Nusantara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Iya, oke, saudara-saudara, kita kembali lagi di sesi ketiga ya. Di sesi keempat maksudnya. Jadi kita lanjut di berita pertama. Nah, Bupati Baru Suwardi Saleh terima jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 3 Makassar, kloter 3 ya, di Aula Asrama Haji Sudiang Makassar. Dalam sambutannya, Suwardi Saleh menyampaikan terima kasih Kepala Bidang Penerimaan Debarkasi Hasanuddin karena dipercayakan untuk mewakili 3 kabupaten atau kota dalam rangka penerimaan jamaah haji yang tergabung dalam kloter 3. Dan hal ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan karena bisa menjemput tamu-tamu Allah yang luar biasa. Di hadapan para jamaah, Suwardi Saleh menuturkan secara fisik perjalanan ibadah haji adalah perjalanan yang melelahkan dan sangat menguras tenaga dan pastinya membutuhkan kesabaran. Suwardi Saleh juga menambahkan haji ini adalah rukun Islam yang kelima sehingga menyempurnakan keislaman kita. Kita diberikan gelar haji dan hajah di wisuda, di mana bapak-bapaknya dengan songkok haji dan ibu-ibu dengan misbah oleh Allah Subhanahu wa taala di Arafah. Kita lanjut di berita yang kedua. Bupati Baru Suwardi Saleh didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Baru hadiri pelantikan dan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa se-Kabupaten Baru tahun 2024 di MPP Lantai 6 Kantor Bupati Baru. Di awal sambutannya, Suwardi Saleh menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Baru mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 12 mantan pelaksana kepala desa yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, ia juga mengucapkan selamat kepada para kepala desa yang kembali dilantik
dan dikukuhkan dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa. Suardi Saleh menjelaskan pelantikan dan pengukuhan hari ini untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana implementasi undang-undang ini memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Ya, kemudian untuk lebih memperkuat kolaborasi dengan seluruh stakeholder sehingga pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih baik. Ya, di bagian akhir, Suardi Saleh kembali menyampaikan terima kasih kepada mantan kepala desa dan selamat kepada yang dilantik kembali dan dikukuhkan dalam perpanjangan masa jabatan. Oke, Saudara Riga, tidak terasa ya, sudah 30 menit saya menemani Anda di dalam acara Iga Kareba ini. Ya, insya Allah besok kita akan kembali lagi di acara yang sama dan di laman YouTube ya, di Iga Radio. Nah, jadi kalau begitu saya Ria Iga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo bang, nggak apelin adek kah bang? Kan malam minggu ini bang. Aduh, abang lagi sakit nih deh. Libur dulu lah ngapelnya. Ngapelnya. Ih, adek udah dandan nih bang. Bibir udah dimerah-merahin, alis udah ditebal-tebalin. Masa nggak diajak jalan sih bang? Bentar adek kirimin Bio 7 ya, biar abang sehat kembali. Sepeda. Adek, abang datang nih. Ayo kita jalan-jalan. Astaga naga, udah di sini aja bang. Udah sembuh kau bang. Udah dong deh, berkat Bio 7 nih. Bio 7 memang paten kali deh. Seperti cinta abang. Ah, bisa aja kau bang. Tunggu apa lagi? Biar paten, Bio 7 dong jamu tetesnya. Kaya akan unsur herbal alami Nusantara. Dan sudah terdaftar di BPOM, jadi aman. Dapatkan Bio 7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio 7